Puff. Kak Rahel tertawa, reaksimu ini benar-benar sangat cepat ya. Sudahlah, aku takut ketinggian, aku tidak berani naik pesawat. Mengenai proyek itu, aku tidak berpendidikan, tidak mengerti manajemen, bahkan jika kamu memberikannya padaku, cepat atau lambat akan hancur di tanganku. Reka berkata, tidak masalah Kak Rahel, kamu sebagai seorang bos besar tidak perlu melakukan apapun, hanya cukup menghitung uang. Mengenai masalah pembangunan dan operasional, serahkan langsung pada bawahanmu. Kak Rahel terlihat bergumul, hei, aku hanya seorang gadis desa yang tidak berpendidikan, bagaimana mereka bisa mendengar perintahku, aku hanya khawatir mereka akan merusak dalam diam, mengganggu progres proyek ini. Reka memikirkannya sesaat, kemudian berkata, Kak Rahel, begini saja, aku akan memasukkan proyek ini ke dalam Tomota Group milikku. Pada saat itu dengan adanya grup di belakangmu, tidak akan ada orang yang berani melakukan manipulasi dan membohongimu dalam diam. Kak Rahel menatap Ibu Ong singkat. Ibu Ong tersenyum dan berkata, karena ini adalah keinginan anak ketiga, Rahel lebih baik kamu menerimanya. Rahel menganggukkan kepala. Reka kembali berkata kepada Ibu Ong, Ibu angkat, tujuan utama kedatanganku kali ini adalah menjemputmu dan ayah angkat pergi menikmati berkat di kota. Kemasi koper kalian, besok kita berangkat. Ibu Ong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, anak ketiga, Ibu angkat sudah cukup terharu akan niat baikmu ini. Namun kami lahir, tumbuh dan berakar di sini, sejak awal sudah menyatu dengan desa ini, jika pergi ke tempat lain khawatir akan tidak kerasan. Jika kamu benar-benar ingin berbakti kepada kami, kembali dan kunjungilah kami lebih sering. Bagaimanapun Reka membujuknya, Ibu Ong masih tidak tergerak, Reka pun hanya bisa menyetujui dengan enggan. Ayah dan ibu angkatnya sudah cukup tua, jika menyuruh mereka meninggalkan tempat ini, akan benar-benar membuat mereka tidak kerasan. Kak Rahel tiba-tiba mengeluarkan sebuah catatan dari sakunya, menyerahkannya kepada Reka dan berkata, anak ketiga, apakah kamu masih ingat benda ini? Reka membuka lipatan kertas dengan hati-hati, hanya melihat singkat dan wajahnya pun langsung memerah. Dalam catatan ini tertulis masa kecil Reka. Ini adalah saat di mana dia masih muda dan bodoh, surat cinta yang dia tulis untuk Kak Rahel. Tulisannya kasar, jenis huruf yang kekanak-kanakan, namun perasaan yang diungkapkan adalah yang paling murni. Dia menyeringai, Kak Rahel, kembalikanlah padaku, saat itu aku masih muda dan bodoh. Jangan bermimpi. Kak Rahel kembali menyimpan surat cinta itu, aku berencana untuk memberikan surat cinta ini kepada adik iparku di masa depan. Ha, suara tawa gembira menggema di ruangan itu. Keesokan harinya, setelah Reka selesai sarapan, dia bersiap pamit dan pergi. Sekeluarga dengan 3 orang itu mengirimnya hingga ke depan pintu. Banyak penduduk desa dan tetangga yang mendengar kabar ini juga datang untuk mengantar Reka ke depan pintu masuk desa. Setelah dia masuk ke mobil, dia langsung melaju dengan cepat, tanpa melihat ke belakang sama sekali. Dia khawatir jika dia membalikkan kepala, dia akan merasa tidak tega terhadap Kak Rahel. Setelah dia pergi, Kak Rahel kembali ke dalam kamar dengan air mata yang bercucuran. Dia memegang surat cinta di tangannya dengan erat, sambil terisak keras, anak ketiga, kakak juga mencintaimu. Tapi, kakak tidak pantas bagimu, maafkan aku. Pada saat yang sama, di kediaman rumah Piccolo dan Apollo. Kemarin mereka berdua sudah kehilangan wajah di depan seluruh warga desa. Di kemudian hari mereka sudah tidak memiliki wajah untuk bertemu orang lain. Selain itu saat ini Rahel adalah penanggung jawab proyek, dia pasti akan mengusir mereka keluar, mata pencaharian mereka di masa depan pun menjadi masalah. Mereka berdua mengerutkan kening, berwajah getir, tidak makan sarapan sama sekali, hanya terus merokok. Pada saat ini ponsel Apollo berdering. Dia mengeluarkan ponsel, hanya melihatnya singkat dan matanya langsung bersinar. Karena ini adalah sebuah perintah pencarian buronan yang dikeluarkan oleh grup aset bawah tanah dari kota Midgar. Sementara orang yang mereka cari adalah Reka.
Bagi orang yang bisa menyediakan petunjuk mengenai Reka akan diberi imbalan sebesar 1 miliar secara langsung. Bagi orang yang menemukan Reka, akan diberi imbalan senilai 2 miliar. Apollo merasa gembira, ayah, kesempatan kita untuk membalas dendam sudah datang. Tidak disangka Piccolo langsung menamparkan wajah Apollo, omong kosong, masih mau membalas dendam. Reka adalah anggota keluarga Valkyrie dari Midgard, jika kita membalas dendam kepada mereka, seperti ngengat yang melawan api. Jika kamu ingin mati jangan menarikku ke dalamnya. Aku akan memperingatkanmu, jika kamu ingin kembali membuat masalah, tetaplah berwaspada. Apollo terlihat frustrasi, ayah. Pembalasan dendam kepada Reka ini tidak perlu dilakukan langsung oleh kita. Ada orang yang ingin membereskan Reka, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya kan? Piccolo berkata dengan wajah bingung, oh, siapa yang berani menyerang Reka? Apollo berkata, Dormammu, saudaramu. Apa? Piccolo terlihat lebih bersemangat, Kak Dormammu. Pimpinan dunia bawah tanah dari kota Midgard kita. Haha, Reka, kamu bisa memprovokasi siapapun dan kamu berani memprovokasi Dormammu. Kali ini jika kamu tidak mati pun kamu harus mati. Memang kenapa jika kamu adalah orang dari keluarga Valkyrie dari Midgard? Walaupun kamu adalah orang yang hebat, namun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan lokal. Bane, cepat laporkan keberadaan Reka kepada mereka. Apollo menganggukkan kepala, langsung menghubungi Kak Argus. Setelah Kak Argus mendengar kabar ini, dia pun menjadi sangat bersemangat. Haha, Bane, kerja yang sangat baik, ini adalah kesempatan baik kita untuk mendapat banyak uang. Tunggulah, aku akan segera melaporkannya. Kak Argus langsung melaporkan petunjuk ini kepada seniornya. Seniornya ini melaporkan petunjuk kepada atasannya yang lebih tinggi. Dengan cara ini, setelah meneruskan pesan selama 7 hingga 8 kali, petunjuk ini akhirnya bisa sampai ke telinga Dormammu. Dormammu yang mendengar ini, pandangan matanya dipenuhi dengan aura ingin membunuh. Hah, Valkyrie, akhirnya aku bisa menemukanmu. Pada tahun depan, hari ini akan menjadi hari jadi kematianmu. Namun orang ini masih berada di desa Madrun, Giant keluar dari sana harus melewati pusat kota yang ramai. Hal ini akan membuat menyerangnya menjadi hal yang sulit. Berikan perintah, pikirkan cara untuk membawa Reka ke dermaga distrik Midgard yang sudah ditinggalkan. Jika berhasil akan diberikan hadiah senilai 20 miliar secara langsung. Setelah perintah Dormammu ini diteruskan, dengan cepat mencapai telinga Kak Argus, kerja bagus, Dormammu bilang pikirkan cara untuk membawanya ke gudang kosong di distrik Midgard. Setelah semuanya selesai, akan diberikan hadiah sebesar 6 miliar. 6 miliar. Mata Kak Argus langsung bersinar. Dengan memiliki uang 6 miliar, dia bisa makan dan minum nyaman di sepanjang hidupnya. Dia pun langsung menghubungi Apollo, Bane, kerja bagus. Dormammu berkata pikirkan cara untuk membawa Reka ke gudang kosong di distrik Midgard. Setelah semuanya selesai, akan diberikan hadiah senilai 2 miliar secara langsung. Apollo dibuat bersemangat hingga untuk beberapa saat tidak bisa berkata-kata. 2 miliar, 2 miliar. Bukankah para wanita di desa Madrun akan langsung menjilatinya? Siapa yang diinginkan bisa dimainkan olehnya. Dia berpikir sejenak, dengan cepat menemukan sebuah rencana yang cerdas. Kak Argus, bantulah aku. Sebentar lagi Reka akan melewati jalan provinsi 324. Bantu aku untuk menebarkan pecahan kaca atau paku di sana, pasti akan membuat ban Reka menjadi bocor. Kak Argus tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Pada saat itu kredit ini akan menjadi milik kita berdua, hadiah sebesar 2 miliar itu akan kita bagi menjadi 2. Apollo dengan hati-hati berkata, Kak Argus, apakah bisa membagi keuntungan menjadi 70 dibanding 30? Bagaimanapun kamilah yang langsung menghadapi Reka, tidak seperti Anda yang hanya memanipulasinya dalam diam. Kak Argus, jangan banyak beromong kosong. 60 dibanding 40, jangan bernegosiasi lagi. Apollo menggertakkan gigi, baiklah,
60 dibanding 40%. Kak Argus yang serakah, walaupun jelas-jelas sudah mendapat 2 miliar, dia masih menginginkan 40% keuntungan ini. Setelah menutup panggilan, Apollo langsung berkata kepada Piccolo, "Ayah, ayo pergi, kita akan dapat banyak uang." Mereka berdua mengemudikan sebuah mobil Wuling Convero yang dicuri dari pabrik pengolahan mobil bekas, langsung melaju ke arah Reka. Di Jalan Provinsi 324, Reka mengemudikan mobil dengan bosan. Dia melihat ke sekeliling, dengan wajah yang dipenuhi pengharapan. Berharap serangan diam-diam dari Dormammu. Namun dia menunggu dan menunggu, masih tidak terlihat ada gerakan apapun. Kesabarannya sudah hampir habis. Awalnya dia berpikir ingin segera menghabisi Dormammu, mengambil alih aset underground dari kota Midgar dan bergegas pulang sebelum gelap. Dia sudah tidak sabar ingin melihat betapa gembira istrinya ketika dia memberitahu kabar dia sudah mengambil alih proyek dengan nilai 2 triliun dan menggabungkannya ke dalam Tomota Group. Dormammu sialan itu, benar-benar pengecut, apakah dia tidak berani datang? Ketika dia sedang memikirkan ini, ada sekumpulan kaca beling di depan yang menarik perhatiannya. Tumpukan kaca beling ini, terlihat jelas diletakkan oleh orang lain. Wajah Reka akhirnya memancarkan senyuman, akhirnya yang aku tunggu sudah datang. Dia mengemudikan mobil, dengan tidak hati-hati melewati lintasan yang dipenuhi pecahan kaca. Namun dia meremehkan ketebalan ban miliknya. Mobil menginjak pecahan kaca, namun ban mobil sama sekali tidak pecah. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa memundurkan mobil dan kembali melewatinya. Ban mobil masih belum pecah. Sialan. Reka turun dari mobil memaki dan menendang ban mobilnya. Ban mobil itu akhirnya pecah. Kemudian dia kembali ke dalam mobil, sambil merokok dengan santai. Dormammu, cepatlah datang.